Shalom, selamat pagi sahabat GKPS TV dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah atas penyertaan-Mu di sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami di satu hari ini, sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan Engkau. Amin. Sahabat GKPS TV, nats firman Tuhan buat kita di pagi hari ini diambil dari kitab Markus 15 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sahabat GKPS TV yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Jumat Agung. Dalam perayaan tahun gerejawi, Jumat Agung dirayakan sesudah perayaan Minggu-Minggu Sengsara, yang merupakan perenungan kita menghayati karya Allah dalam Yesus Kristus yang menderita untuk manusia. Hari Jumat Agung adalah hari peringatan penyaliban Yesus Kristus dan matinya di Golgota, sebagaimana diceritakan dalam kitab-kitab Injil, termasuk dalam bagian nas Alkitab yang kita baca hari ini. Belajar dari nas renungan hari ini, maka dapat kita pahami bahwa kematian Yesus di atas kayu salib memperlihatkan ketaatan seorang hamba yang rela menderita, setia sampai mati. Yesus mati untuk kita orang percaya kepadanya. Semua ini dilakukan Yesus dalam ketaatannya kepada Bapa di sorga. Walaupun dalam kemanusiaannya Yesus berseru dengan nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Namun proses kematiannya tetap berlangsung untuk kita manusia. Peristiwa penyaliban adalah peristiwa ilahi, di mana Allah memilih jalan mendamaikan dirinya dengan kita orang berdosa. Sahabat GKPS TV, renungan kita di Jumat Agung ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang keempat di kayu salib. Inilah seruan di tengah penderitaan yang begitu berat, di dalam rasa sakit, kesengsaraan, dan diabaikan. Perasaan ditinggalkan itu dialami dan menembus hati dan pikiran Yesus. Di tengah penderitaan batinnya, Yesus memanggil Bapaknya dan bertanya, mengapa ia ditinggalkan? Seruan Yesus ini menggenapi seruan nubuatan yang tertulis dalam Mazmur 22 ayat 2-3 yang berbunyi, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Kita tidak mengetahui apa penyebab pemazmur mengungkapkan kata-kata ini. Satu hal yang pasti, firman Tuhan mengajarkan bahwa kita dapat mengungkapkan segala seruan kita kepada Allah. Firman Allah dalam Mazmur 22 ini harus digenapi oleh Yesus sendiri sebagai anak Allah. Ternyata orang-orang yang berdiri di situ salah mengerti perkataan Yesus. Mereka menyangka bahwa Yesus memanggil Elia. Mereka lalu mengejeknya. Meskipun mereka telah berdiri di bawah salib, mereka tidak berubah dan tetap melanjutkan apa yang mereka telah lakukan, yaitu kembali mengejek dan mencemooh Yesus, bahkan mencucukkan bunga karang ke dalam anggur asam dan memberikannya kepada Yesus untuk diminum dari sebatang buluh. Penderitaan yang hebat ini ditanggung oleh Yesus Kristus. Pengalaman sakit yang ngeri tidak lagi dirasakannya. Semuanya terjadi karena cinta kasihnya yang besar kepada saudara dan saya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat GKPS TV,
Apa yang terjadi di sini adalah sebuah misteri yang besar. Di dalam seruan ini kita mendengarkan sebuah kesengsaraan atau penderitaan yang sangat dalam. Ia digantung di tiang kayu salib bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk saudara dan saya. Yesus tidak hanya mengatakan ia mengasihi kita, tetapi dia juga rela memikul dosa-dosa kita, supaya semua murka Allah terhadap kita orang berdosa ditumpahkan kepadanya. Dengan demikian kematiannya disalib memulihkan relasi antara Allah dan manusia yang telah rusak karena dosa. Pagi ini, jika kita merasakan hidup ini terlalu berat untuk kita jalani, karena beban jasmani ataupun rohani, biarlah kita ingat bahwa Tuhan Yesus tahu apa yang kita rasakan dan mengerti bagaimana kita menderita karenanya. Yesus yang sudah menebus dosa kita adalah Tuhan yang mengasihi kita dan tidak akan meninggalkan kita, karena Ia tahu bagaimana rasanya bagi kita jika Tuhan merasa jauh. Biarlah kita semua bisa dikuatkan oleh-Nya dalam keadaan apapun, supaya kemuliaan Yesus bisa terlihat dalam hidup kita. Sama seperti Paulus katakan dalam 2 Korintus 4 ayat 10, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Teriakan Yesus, Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dengan peristiwa Jumat Agung, bukan lagi teriakan penderitaan batin, akan tetapi teriakan kemenangan. Kemenangan atas kuasa dosa dan maut. Teriakan kesepian Yesus adalah teriakan menggantikan kesepian kita. Yesus harus mengalaminya supaya kita tidak mengalaminya lagi. Karena teriakan ini, maka kita sekarang hanya bisa berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau menerima aku orang berdosa ini? Semuanya hanya karena kasih dan keadilan Allah di kayu salib. Itulah jawabannya. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah yang telah mengutus anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah rela mati untuk menebus dosa-dosa kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa menghidupi, bahkan mengajarkan keselamatan yang telah kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. GKPS TV.